Indahnya pernikahan selalu menjadi cita-cita yang diinginkan oleh setiap pasangan yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Namun siapa sangka kalau setiap rumah tangga akan disertai permasalahan. Dan yang paling sering dialami ialah soal perselingkuhan. Selingkuh bisa diartikan dengan sebagai selingan indah keluarga utuh. Bener nggak hal ini? Perselingkuhan menjadi momok bagi pasangan suami istri. Selingkuh dinilai sebagai perilaku negatif karena mencerminkan ketidaksetiaan pada pasangan. Perselingkuhan bisa terjadi karena banyak faktor. Seringkali perselingkuhan diakhiri dengan jalur perceraian, bahkan lebih buruk dari itu. Hal serupa yang juga sempat meramaikan dunia entertainment, skandal perselingkuhan penyanyi Virgun sempat meramaikan lini masa. Sebab siapa sangka Virgun yang dikenal sebagai pria romantis dan penyayang keluarga justru diterpa kasus perselingkuhan. Lantas, bila selingkuh sudah menjadi hobi, gonta-ganti pasangan di sana-sini, tentu hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat dan tidak baik bagi pasangan ataupun anak-anak di dalam rumah tangga tersebut. Apakah kebiasaan selingkuh dapat dihentikan? Hidup Sehat hari ini akan membahasnya dari sudut pandang kesehatan jiwa. Kita kembali lagi di Sehat pemirsa. Itu lagi tadi kemarin tuh banyak banget yang heboh nih Dokter Vito. Ya. Viral sekali nih mengenai pasangan yang sedang berselingkuh, suka gonta-ganti pasangan. Nah, gitu. Ya, baiklah, ini karena kita membahas dari sisi kesehatannya ya, bukan mengenai kasus tertentu. Maka kita sekarang bersama dengan Dr. Zulfi Aktualidad Syari, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi, dokter. Pagi. Nah, kita mau bahas ini karena mungkin bagi sebagian orang ini sangat mengganggu dan seringkali ketika masalah perselingkuhan ini keluar ya dibahas di luar rumah tangganya sendiri, yang keluar adalah saya mengalami kerugian secara psikologis, saya mengalami kerugian mental saya gitu kan, ada kerugian imaterial. Nah, inilah yang kita bahas dari segi kesehatan jiwa. Bagaimana dokter? Ya, perselingkuhan itu memang bisa terjadi baik pada relasi yang terlihatnya baik-baik saja, bahagia, tapi bisa juga pada relasi yang memang sebetulnya ada isu pada orang yang selingkuh tersebut. Jadi sebagian besar perselingkuhan itu terjadi karena pada orang yang melakukan perselingkuhan itu sebenarnya ada isu tertentu. Entah itu ada rasa tidak percaya diri, ada rasa kemarahan yang terpendam, ada trauma masa lalu, ada kesempatan, ada gairah seksual yang berlebihan, dan sebagainya. Jadi memang isu utamanya pada orang yang melakukan perselingkuhan. Nah, mungkin ini yang menarik adalah yang mengalami gangguan kesehatan ini sebenarnya siapa nih jadinya? Apakah yang melakukan? Apakah yang menjadi dalam tanda kutip korban perselingkuhan? Atau orang ketiganya justru yang mengalami gangguan kejiwaan ceritanya? Iya. Sebetulnya tidak harus ada yang mengalami gangguan kesehatan, dok. Karena bisa jadi ini terjadi sebagai satu pola perilaku. Suatu pola perilaku yang tidak masuk dalam kategori gangguan. Jadi ini hanya suatu permasalahan, suatu isu kesehatan jiwa, kesehatan mental yang mungkin berkaitan dengan kepribadian seseorang. Jadi tidak harus ada yang misalnya mengalami gangguan depresi kah, atau bipolar, atau narcissistic personality disorder yang untuk membuat seseorang itu punya excuse, punya alasan untuk selingkuh gitu. Oke, nah tadi udah sempat disebut ya dok ya, selingkuh nih bisa dibilang pola perilaku ya dok ya. Nah jadi ada yang bilang fakta atau mitos bahwa kalau misalnya ada orang yang udah pernah berselingkuh, ini akan sulit meninggalkan kebiasaan selingkuh. Ini fakta atau mitos? Kalau pernah selingkuh, ini kita sebutnya sebagai mitos bahwa dia sulit untuk meninggalkan kebiasaan. Karena pernah itu kan bisa jadi satu kali juga pernah. Dan itu tidak menutup kemungkinan orang yang pernah selingkuh untuk meninggalkan perilaku tersebut. Artinya dia berubah, ada chance, ada kesempatan untuk dia berubah. Namun apabila ini suatu pola yang berulang beberapa kali dan tidak ada motivasi dari diri orang tersebut untuk berubah, ya dia bisa begitu sulit terus ya, akan dok, sulit ya? begitu. Nah ini kan tapi kan katanya kan sebenarnya kan ini merupakan apa ya, orang kan mungkin juga bukan gangguan kan, memang dianya aja yang begitu kan? Iya betul, ya, bisa jadi memang ya dianya yang dengan penuh kesadaran melakukan satu hal yang di luar komitmen relasinya. Ya. Baik, oke, ini banyak fakta mitos ini ya yang beredar di masyarakat juga nih. Selingkuh hanya terjadi pada pasangan yang tidak bahagia. Ini fakta atau mitos? Pastinya mitos.
Jadi bahagia bisa selingkuh Bahagia nih? bisa juga Bisa. dong. Hati-hati, Aduh. dokter. Bisa. Hati-hati Dr. Arlin. Hati-hati. Hati-hati ya. Bahkan pada pasangan yang bahagia, yang tidak ada isu, tidak ada masalah, itu bisa terjadi perselingkuhan. Contohnya misalnya memang lingkungan yang membuat orang tersebut menjadi lebih sulit untuk menolak godaan. Ada kesempatan-kesempatan yang lebih besar pada seseorang untuk dia melakukan perselingkuhan gitu. Atau mungkin ada faktor-faktor lain. Jadi ini bisa terjadi. Jadi kayak orang menahan godaan makan gorengan gitu ya. Ini mungkin ya, mungkin ini nggak sama sih ya. Tapi maksudnya artinya godaan itu selalu muncul gitu ya. Kan kalau kita kan saat ini biasanya bahasnya kan kedokteran kan yang kesehatan secara umum itu kan godaan makanan enak, godaan untuk malas-malasan. Jadi godaan dalam bentuk itu juga bisa muncul ya. Bisa muncul bahkan kepada orang yang mungkin intelijensinya baik, mungkin keimanannya kuat, bisa anyone. Bisa merasa kurang challenge kali hidupnya kali ya dok ya. Terlalu nyaman mungkin Dr. Arlin ya. Aduh, jangan sampai kita cari challenge yang positif-positif aja gitu ya. Nah, ini ada lagi fakta mitos nih dok yang beredar di masyarakat. Katanya perempuan yang suka berselingkuh ini katanya gejala gangguan jiwa. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos lagi. Mitos ya, karena ini berarti kita menstigmatisasi ya, menstigmatisasi orang dengan gangguan jiwa bahwa mereka punya perilaku selingkuh. Jadi perilaku selingkuh itu bukan merupakan simptom atau gejala gangguan jiwa. Memang orang dengan gangguan jiwa tertentu, misalnya nih orang dengan bipolar, ketika dia pada episode mania, itu drive seksual meningkat. Dia tidak bisa menahan impuls atau dorongan-dorongan. Rasa percaya diri meningkat. Risiko untuk selingkuh pada saat episode itu mungkin saja. Tapi tidak berarti semua orang yang selingkuh pasti ada gangguan nih. Bipolar kah atau depresi atau yang lain. Seperti itu. Oke, nah mungkin gini deh kalau gitu. Karena berhubungan dengan kedokteran jiwa, kesehatan jiwa ya. Jadi gangguan atau kepribadian seperti apa yang mungkin lebih berisiko untuk selingkuh? Sebetulnya orang yang punya insecurities di dalam dirinya. Oh, malah insecure itu malah Justru yang cenderung. insecure. Oh. Iya. Saya kira yang kelebihan percaya diri gitu, yang over percaya diri, narsisism gitu ya. Yang suka kalau ngeliat gini, kalau kelihatan foto. Jadi pede banget, Iya. banyak banget yang suka sama aku gitu Iya. ya. Bisa dilihat mungkin kalau lagi lihat foto dia di mana ya foto yang bagus. Oh ya ini bagus nih, yang lihat dia sendiri gitu mungkin. Karena sebenarnya begini Dokter Vito, orang yang punya narsisisme yang tinggi, yang kayaknya percaya diri banget, Iya. justru itu orang yang insecure. Oh. Karena dia sangat butuh pujian, dia butuh diakui, dia butuh likes kalau dia posting gitu ya. Jadi orang yang punya insecurities yang mungkin nggak selalu terlihat dari luar, tapi sebetulnya dia punya insecurities. Dia tidak punya contoh role model mengenai komitmen, mengenai hubungan yang penuh dengan trust. Dia merasa tidak yakin dirinya cukup. Sebetulnya itu merupakan dasar-dasar kenapa orang punya perilaku bisa jadi dia selingkuh. Karena dia tidak merasa cukup. Dia insecure gitu, dia nggak cukup dengan dirinya, dia tidak cukup nyaman dengan pasangannya, akhirnya dia bisa jadi mencari dari yang lain. Gitu. Nah ini kalau misalnya kita kaitkan dengan yang lagi heboh kemarin nih dok, itu kan selingkuh terus ketahuan pada akhirnya gitu ya. Tapi sebelumnya kan nggak ketahuan. Nah itu sebenarnya akan berpengaruh nggak sih dok dengan perilakunya pelakunya atau misalnya dengan hubungan harmonisasi keluarganya gitu, gimana dok? Ketahuan tidak ketahuan akan pengaruh. Pasti berubah gitu ya maksudnya? Pasti berubah, karena si pelakunya kan merasakan ada sesuatu yang dia sembunyikan, dia perlu berbohong, dia tidak tenang, itu akan berpengaruh ke relasi dia, ke komunikasi dia. Pasti ya dok Pastinya. ya. Jadi walaupun pasangannya kayaknya nggak tahu nih, Iya. tetap saja akan Itu berpengaruh. belum tahu aja. Belum gitu. ketahuan. Oke. Baik, ini mungkin fakta atau mitos ya. Pengalaman masa lalu seseorang, pengalaman di masa lalu nih itu dapat membuat seseorang cenderung suka berselingkuh. Ini fakta atau mitos? Oke, sebetulnya karena faktornya itu ada banyak, faktor risiko ada banyak. Jadi pengalaman masa lalu bisa jadi salah satu faktor risiko mengapa orang selingkuh. Jadi mungkin fakta ya, fakta walaupun tidak menjadi penyebab satu-satunya. Mungkin seperti pengalaman seperti apa gitu dok, yang bisa membuat akhirnya orang tuh menjadi perilakunya selingkuh gitu. Ya, jadi menurut studi 45%. Ini ada studinya dok? Ada studinya. Wow, luar biasa. Ada Oke, gimana dok? 45% anak yang menyaksikan atau mengetahui perselingkuhan orang tua, di kemudian hari dia akan selingkuh. Oh gitu. Jadi cukup besar ya angkanya ya. Cukup besar ya. Jadi kan orang berpikir, wah kalau orang tuanya selingkuh mungkin anaknya jangan sampai aku selingkuh. Ternyata tidak. 45% justru melakukan perselingkuhan ketika dia
sudah dalam satu relasi. Tapi masih ada 50 berapa persennya tuh? Ya, bukan karena itu. 55%-nya Iya, itu iya. ya. Iya. Jangan ya, tapi bisa nggak sih Dok kalau misalnya perselingkuhan ini malah bisa menjadi hubungan suami istri itu malah menjadi lebih harmonis gitu, malah menjadi lebih erat. Ayo, gimana nih Dok? Tapi jadi jawab dulu dokter, saat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Kita kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Tadi masih ada pertanyaan yang belum dijawab nih Dok. Katanya kan tadi dibilangnya harmonisasi keluarga itu bisa menjadi semakin hangat kalau misalnya salah satu orangnya ini salah satunya itu selingkuh. Ini bisa apa enggak nih Dok? Malah kebalik ini. Hangat bertiga mungkin. Gimana tuh Dok? Nah ini kata siapa ya seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini satu mitos. Mitos ya. Iya, karena ya perselingkuhan itu bisa justru membuat satu relasi menjadi terganggu, menjadi rusak ya. Bahkan kemungkinan besar untuk berpisah atau menjalani relasi yang dingin itu lebih besar dibandingkan menjadi hangat. Tapi memang ada yang setelah satu kejadian perselingkuhan relasinya akhirnya mereka reconcile, rujuk kembali dan menjadi lebih hangat, ada juga. Merasa bersalah kali ya. Bisa jadi. Nah, kalau dia mungkin rujuknya tapi sama yang diselingkuhinya, jadi dia memisahkan yang pertama itu mungkin. Waduh. Ini ngomong-ngomong soal kesehatan, balik lagi nih Dok. Tadi kita lagi melihat tayangan sebelumnya ini, kita tadi melihat tayangan ada yang kecanduan pornografi. Nah itu sebenarnya bisa nggak ya Dok ya, dari kecanduan pornografi ini menyebabkan orang kecenderungannya menjadi selingkuh gitu. Itu bisa jadi salah satu faktor. Ya, orang yang kecanduan itu dia tidak bisa mengendalikan diri. Jadi dia tidak bisa mengendalikan keinginan dia, dorongan dia untuk menonton video porno, dan biasanya tidak berhenti hanya di menonton video porno, dia kemungkinan akan melakukan perilaku misalnya masturbasi ya untuk menyalurkan gairah seksual yang meningkat karena video pornografi tersebut. Nah, pada orang yang kecanduan pornografi, bisa jadi dia berusaha menyalurkan itu dengan dia berselingkuh, dia punya pasangan lebih dari satu, seperti itu. Nah ini mungkin salah satu usaha dari orang-orang yang mungkin takut jadi selingkuh gitu ya. Katanya kalau misalkan mereka bernostalgia dengan pasangannya, makanya dapat mengobati rasa ingin untuk selingkuh. Ini fakta atau mitos? Sebetulnya ini bisa kita anggap fakta ya, karena dalam satu relasi memang butuh di-upgrade dan di-update. Jadi bernostalgia, mencari tahu kembali kenapa ya saya fall in love dengan orang ini gitu. Dan kenapa saya mau stay in love sama orang ini. Jadi mungkin butuh usaha dari kedua belah pihak untuk bernostalgia, untuk sama-sama quality time bareng-bareng, untuk honeymoon lagi gitu ya. Supaya memang makin erat, makin bahagia relasinya. Jadi bernostalgia dengan pasangan sekarang ya, bukan dengan mantan ya. Kalau bukan dengan mantan. Betul ya, jangan sampai CLBK nih. Oke nih Dok, katanya kalau misalnya kita itu misalnya nih ya Dok, ada orang-orang yang berselingkuh gitu ya, pasangan yang mengalami selingkuh, apakah mereka itu harus ya perlu untuk bertemu dengan pihak yang berwajib? Salah. Bertemu untuk kebimbingan gitu Dok. Mungkin misalnya konseling pernikahan atau guru spiritual atau mungkin psikiater gitu. Silakan Dok. Sebetulnya setiap permasalahan relasi dapat diselesaikan internal relasi. Artinya hanya dua orang yang bersangkutan yang menyelesaikan. Namun kadang-kadang ya memang karena pola komunikasi yang sudah kurang baik, jadinya seringkali tidak berjalan smooth itu ya proses untuk rujuk, proses negosiasi, komprominya, sehingga mungkin diperlukan orang lain yang bisa jadi memiliki suatu keilmuan tertentu atau dasar-dasar background tertentu yang diperlukan, misalnya tadi guru spiritual kah, atau orang yang dituakan, atau memang butuh bantuan psikiater yang memang akan membantu untuk melihat ada nggak nih aspek-aspek perilaku, masalah, atau bahkan gangguan kesehatan jiwa yang berpengaruh ke relasi itu. Oke ya, berarti bisa untuk kalau misalnya untuk membantu gitu ya Dok ya, untuk membantu supaya nanti kita bisa mereka bisa rujuk lagi gitu ya. Jangan ini ya, jangan malah ke wasit gitu ya, teng gitu mulai gitu ya, jangan begitu juga. Oke, nah ini ada lagi nih Dok.
Oh udah cukup. Mengenai selingkuh memang luar biasa ya Rame ya. perbincangannya ya, Mungkin seru nanti ya. boleh off kamera mungkin Dokter Ali Enggak, bisa konsultasi enggak. lagi ya. Cukup sekarang waktunya, tapi Cukup, memang benar ya. bahwa ini mengenai kesehatan jiwa. Kalau kita bilang yang namanya sehat, itu sehat bukan cuma fisik tapi juga secara psikis juga harus sehat juga. Karena itu dua hal yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi. Yes, betul Terima sekali. kasih insight-nya dokter. Sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Thank dokter. you. Nah jangan lupa ya pemirsa selalu saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Renita Arli. Saya Dr. Vito Damai, Indonesia Hidup sehat.